Siap mempertahankan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sampai hari kiamat? Siap kita pertahankan masjid tetap ramai sampai hari hancur dunia? Emang yakin kita hidup? Kita akan mati. Paling lama umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, 60 tahun, 70 tahun. Kita akan mati, bapak akan mati, ibu akan mati, pejabat mati, orang kaya mati, Ustaz Somad belakangan. Kita semua akan mati, tapi masjid ini akan tetap diramaikan. Siapa yang meramaikan masjid ini? Itulah anak-anak yang hari ini digendong ibu. Itulah anak-anak yang hari ini nangis kepanasan. Itulah anak-anak yang berada di atas. Mereka yang akan meramaikan masjid ini 20-30 tahun yang akan datang. Takbir. Apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai. Betul? Kalau kau tanam padi, maka padi juga. Kalau kau tanam cabai, cabai juga yang akan kau petik. Kalau kau tanam rumput, tidak akan mungkin berbuah padi, guys. Bisa dibuat slogan baju kaos: tanam padi, panen padi; tanam cabai, panen cabai; tanam rumput, panen rumput, guys. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka tanamlah hari ini padi, supaya 20-30 tahun akan datang yang muncul adalah ulama-ulama, yang muncul adalah ajengan-ajengan, yang muncul walaupun dia sekda, walaupun dia bupati, walaupun dia camat, walaupun dia kades, tapi dia tetap menolong agama Allah. Casingnya boleh pakai jengkol, jengkol besar di sini. Casingnya boleh baju tentara, casingnya boleh baju polisi, tapi dia menolong agama Allah lebih baik daripada baju koko isinya setan. Betul? Jangan tersinggung. Yang tersinggung berarti setan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan ibu-ibu yang berselawat anaknya mudah lahir. Mudah-mudahan anaknya dijaga daripada wewe gombel. Mudah-mudahan suaminya tidak dilarikan pelakor. Mudah-mudahan yang belum hamil segera hamil. Nikah dulu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan bersedih rezekimu tidak lancar, bisa puasa sunat. Jangan sedih kena PHK. Allah akan memberikan balasan di masa akan datang kalau kau sabar. Kau belum ada apa-apanya. Dulu mereka kelaparan sampai putih biji mata mereka menantikan makanan. Hari ini masih ada saudara-saudaramu, insya Allah akan menolong engkau. Kalau kau lapar, Allah akan mengenyangkan engkau. Syaratnya apa? Banyak-banyak beribadah. Falyabudu rabbahadzal bait. Banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, apa balasannya? At'amahum min ju'. Kalau kau lapar, Allah akan membuat kau kenyang. Kalau kau takut, kalau kau cemas, kalau kau galau, kalau kau ngeri, wa amanahum. Banyak-banyak baca itu. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت
alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tidak ada kunci menjalani hidup kecuali banyak ibadah. Apakah orang-orang kaya yang rumahnya besar, yang mobilnya mewah itu tenang? Belum tentu. Berapa banyak orang kaya rumahnya besar, mobilnya mewah, kekayaannya 50 miliar, utangnya 150. Hidup dikelilingi utang. Di rumah itu semuanya utang. Mobil utang. Satu-satunya yang nggak utang cuman istrinya. Waktu akad nikah aku terima dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Oleh sebab itu maka kenikmatan yang besar adalah ketika hati kita masih diisi iman dan Islam, la ilaha illallah. Makanya ketika anak kita lahir, itu yang kita bisikan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Laki-laki mesti pandai azan. Ini nanti anak lahir gimana? Masa nyari MP3? Datang mertuanya, nih azankan. Ya sebentar ya Pak, sebentar ya. Mana MP3 azan? Buka YouTube dulu, azan. Maaf ya, Papa belum pandai, dengar aja sendiri. Yang pertama kali dimasukkan ke telinganya sebelah kanan adalah lafaz la ilaha illallah. Itu yang pertama dimasukkan telinganya. Mentang-mentang orang Sunda, apakah ada yang dimasukkan ke telinga anaknya pertama kali? Asep. Mohon maaf Pak Asep. Yang pertama kali masuk ke telinganya adalah nama Allah. Kenapa itu yang dimasukkan? Masuk lafaz Allah ke telinganya, masuk ke otaknya, masuk ke jantungnya, dari jantung naik menyembur ke otak, menular ke mata. Hatinya adalah Allah, Allah, Allah. Otaknya Allah, Allah, Allah. Pandangan matanya Allah, Allah. Telinganya Allah. Sehingga kalau dia hidup, dia akan menjadi hamba Allah yang saleh. Maka jangan lupa, bagi anak yang sudah lahir, sudah besar, jangan diazankan lagi. Mana tahu kemarin lupa, sekarang anaknya udah kelas 2 SMP. Pulang dari sini, sini sebentar nak. Allahu Akbar. Mengazankan anak itu hukumnya sunnah. Dalilnya hadis hasan. Hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Mengazankan anak dilakukan Nabi SAW. Beliau mengazankan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Ali. Beliau mengazankan Sayyidina Al-Husain, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Ali. Maka kita pun mengazankan anak-anak kita. Kita ingin kita mati nanti, mereka juga yang membisikkan ke telinga kita, la ilaha. Abdul Somad nanti kalau mati, tolong jamaah membisikkan. Tapi nggak mungkin, rasanya nggak mungkin. Masa orang Tasik? Tapi bisa aja orang Tasik pas datang ke Pekanbaru jalan-jalan, dapat berita Ustadz Somad di rumah sakit, ketemu. Apakah mungkin orang Tasik mengatakan, Ustadz Somad nggak usah dibisikin, dia udah tahu bacaannya, biarin aja. Orang Tasik tetap membisikkan, Ustadz Abdul Somad, dulu kau berkata di masjid kami bahwa kau mati tidak akan mungkin dibisikkan orang Tasik. Ternyata takdir berkata lain. Orang Tasik datang ke Pekanbaru jalan-jalan, mendapat kabar Abdul Somad sedang di ICU. Orang Tasik yang membisikkan ke telinga, la ilaha illallah, kalimatu haqqin alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan mati dibangkitkan di padang mahsyar. Dengan itu juga kita akan masuk surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina yatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil
amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairan da'. Orang yang sering berselawat, selawat itu yang akan datang ke telinganya waktu dia mau mati sakratul maut. Orang yang sering mengucapkan marhaban, marhaban itu yang akan datang ke telinganya terngiang-ngiang waktu sakratul maut. Orang yang sering mengucapkan tola'al badru alaina, tola'al badru alaina itu yang akan datang ke kepalanya waktu mau sakratul maut. Orang yang sering nonton sinetron Korea, orang yang sering melihat Bollywood, itu juga yang akan datang waktu kau mau sakratul maut. Makanya di ruang ICU gini-gini kepalamu. Saya hari ini jamaah boleh melihat bergurau bercanda, tapi nanti waktu sakratul maut baru kalian berkata, Ustadz Somad memang betul. Betul apa betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau jamaah sudah seramai ini di masjid, melimpah ruah sampai ke tepi jalan, mungkinkah komunis berani bangkit di negeri ini? Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia akan melihat ramai atau enggak ramai. Kalau begini Pak Polisi, Pak Tentara, FKPPI, Mumtaz ramai, apakah mungkin tiba-tiba ada orang jadi gila? Tidak mungkin. Kenapa? Karena siapa yang ramai dialah yang menang. Kita sekarang berada di era demokrasi. Siapa yang ramai dialah yang menang. Ramai orang di masjid, ramai orang maulidan, ramai tabligh akbar, ramai sholawatan. Mereka lah yang menjadi pemenang. Pemenang dalam urusan apa? Pemenang dalam urusan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Wal asr, demi masa. Masa pagi sudah lewat, masa siang sudah lewat, masa petang sudah lewat. Tapi masa-masa kita ini bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menunggu tadi dari jam berapa nih? Dari pagi. Oh, dari pagi, ha?